Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Hey, you wanna come in? 다 주워 이제 들어가 좁은 거니까 이제 몸편으로 보내. Viewers, pesona K-pop idol dari negara gingseng Korea ini tidak pernah ada padamnya. Setiap tahunnya K-pop lovers atau K-popers semakin bertambah, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. 돌려내가 원하던 걸 다 볼래. Keuntungannya juga lumayan. Aku dari hobi bisa menjadi uang itu benar-benar gimana ya, suatu kebanggaan buat aku. K-pop lovers pun banyak tersebar ke seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Dan siapa K-pop lovers yang akan kami bahas dalam program People and Hobbies kali ini ya? Yuk kita kenalan dengan gadis manis yang satu ini. Hey. Halo viewers, aku Faza. By the way, aku tuh K-popers multi fandom. Jadi ini aku lagi beresin beberapa koleksi aku. Kalian mau tahu nggak koleksi aku yang lainnya? Ikutin terus ya. Yang pertama ini aku ada slogan. Kalian pasti tahu dong kalau buat yang K-popers slogan itu buat apa. Nih ini tuh jadi kayak buat dibawa konser gitu. Nah, ini tuh ada gambar Jeno. Ini kalian bisa dari grup lain juga. Aku ada punya banyak. Ini juga ada Usok dari Produce. Nah aku juga ada beberapa photocard. Jadi photocard itu kalian bisa dapat dari album. Ini benar-benar susah banget, apalagi kan kalau dari album itu random ya. Aku harus nyari dulu. Misalnya ini aku pengen photocard yang ini. Kita sebut photocard aja ya biar lebih enak. Jadi kalau misalnya karena random aku harus cari-cari di luar negeri, di mana-mana, benar-benar susah banget. Terus ada juga nih yang dari event-event kayak gitu. Kayak misalnya kayak gini nih. Ini tuh benar-benar susah. Aku benar-benar kayak harus nyari tokonya, benar-benar harus muter-muter gitu, karena kadang nggak mau lepas mereka buat jual ini benar-benar aku harus mohon-mohon gitu. Terus ini juga ada handpan. Ini juga sama susahnya kayak photocard gitu, karena nggak semuanya mereka jual, dan dari agensinya juga nggak jual juga, jadi kita harus cari secara pribadi ke orang yang benar-benar kolektor juga. Nah untuk yang ini kan ini tuh kayak buat ngumpulin sekolah kan, di sekolah. Kalau ini mereka juga per pribadi gitu. Misalnya aku pengen member siapa nih, kayak aku itu sukanya Xiaojun dari Wavy. Nah aku tuh nyarinya ya Wavy aja, Xiaojun gitu, nggak harus kalian misalnya semuanya membernya gitu. Aku cukup satu member aja gitu. Kalau untuk ini itu kayak season greeting. Jadi kalau di Korea itu setiap 6 bulan sekali mereka bakalan ngeluarin semacam merchandise atau fankit kayak gini. Nah itu tuh isinya season greeting itu biasanya ada beberapa poster.
Terus ada postcard juga, ada buku. Ini buku, ini notebook. Sama aja sih, biasanya isi dari fankit itu biasanya notebook segala macam, season greeting tuh sama isinya, cuma karena beda-beda musim jadi mereka tuh beda-beda juga jenisnya. Ini ada kalender juga, tadi beberapa ada kalender. Kalender, tapi karena ini barangnya susah dicari, kadang aku males gitu loh, maksudnya untuk majang karena sayang. Ini bagus. Ada stiker juga. Biasanya stiker itu adalah hal paling wajib dalam dunia kolektor atau fankit gitu. Untuk dapetin ini, aku biasanya langsung gitu pesennya lewat website. Jadi biasanya misalnya mereka mau ngeluarin ini, barang ini, itu nanti mereka jual via website. Nanti ada pre-ordernya gitu, aku harus cepet-cepetan sama yang lain karena ini tuh kalau misalnya season greeting karena limited edition gitu, aku harus rebutan juga sama orang lain. Kadang kalau misalnya waktu pre-ordernya udah habis, udah nggak bakalan ada lagi gitu. Ini juga kalau ini untuk musim panas, kalau yang ini musim panas, yang ini waktu itu musim gugur. Ini jadi beda gitu guys. Kalau ini isinya ya kayak ala-ala pantai gitu deh pokoknya. Viewers, ngomong-ngomong nih soal koleksi, aku tuh koleksi ini tuh udah dari tahun 2018. Itu kayak udah sekali koleksi itu kalian bakalan keterusan karena emang senagi itu buat kalian koleksi. Apalagi perjuangan pas nyarinya, terus kalian tuker-tukeran, punya teman baru. Nah pas nuker-nuker itu bener-bener pengalaman banget. Kita juga kadang ada kayak semacam notes gitu. Nanti kalian juga kayak makasih ya kamu udah adopt koleksi aku gitu karena udah tukeran. Nah pokoknya bener-bener berkesan banget dalam kurun waktu sekitar 2 tahun aku koleksi ini semua. Dari nyari segala macamnya udah pasti berkesan. Terus juga aku juga ini untuk slogan koleksi juga banyak. Ini ada beberapa juga grup yang nggak cuma 1 member aja sih. Ini kayak gini. Untuk slogan nih, aku koleksi itu lebih susah nyarinya daripada koleksi kayak gini sebenarnya. Ini udah susah ya, season greeting, fankit kayak gitu itu udah paling susah. Tapi ini koleksi slogan lebih susah lagi karena ini kain, terus nggak semua orang suka, dan menurut aku ini penting sih, kayak satu hal yang wajib untuk dikoleksi karena ini kain. Kalian kalau konser dibawa atau kalian dipajang di binder. Kalau aku lebih suka di ini sih, dipajang gitu karena ribet kalau di binder. Nah ini juga ada beberapa juga membernya. Oh iya, aku juga punya Yeji SG. Jadi aku nggak cuman suka dari grup cowok aja, aku juga suka cewek. Nih ada Yeji SG. Biasanya di dalam satu pack gini, dalam satu zipper bag ini tuh ada ininya juga, ada handpan juga. Dan biasanya tuh ya kalau handpan K-pop itu yang dari slogan, mereka tuh unik-unik kayak gini nih, bisa bergerak gitu kayak lentic color gitu. Terus ada beberapa juga hand banner. Itu kalian kalau misalnya, kalau ini kan official ya dari agensi. Nah kalau ini tuh biasanya didapetin dari fansite. Kalau fansite itu terus macam mereka fotoin si member ini, terus mereka jual gitu. Dan aku beli merchandise dari fansite-nya. Nih bener-bener gemes banget. Oh iya, aku tuh suka itu apa, K-pop itu kan nggak cuma satu grup ya, kita biasa sebut multi fandom. Nah multi fandom itu jadi ada beberapa grup. Aku sukanya NCT, terus Wavy, terus ITZY, dan ada beberapa juga.
Nah, viewers, itu tadi barusan adalah koleksi aku. Itu masih sebagian. Kalian mau ngikutin lagi kan? Yuk, lanjut ke koleksi aku yang lain. Ini dia koleksi aku yang lain. Aku juga pasang poster. Nah, ini tuh poster yang aku dapetin pas konser. Ini kenapa aku pajang? Karena konsernya benar-benar berkesan banget buat aku. Ini tuh waktu aku nonton di Bangkok, WayV. Jadi WayV ini kan unitnya NCT yang Cina. Dan benar-benar yang namanya mereka ngadain konser itu jarang. Bahkan mereka nggak ke Indonesia. Aku harus nyusul dulu ke Bangkok. Ini tuh benar-benar susah gitu kan. Makanya aku pajang. Dan ini juga ada beberapa photocard yang nggak official, tapi karena aku mau pajang, sayang aja kalau misalnya yang official aku pajang. Jadi ini ada beberapa, ada member Winmin sama Xiaojun. Nah, aku tuh suka mereka kan dari awal debut ya. Jadi benar-benar aku kenapa bisa majang mereka gitu. Biasanya aku nggak terlalu suka majang, cuma karena ini benar-benar grup yang berkesan banget buat aku, yang aku sayang banget dari semua grup, makanya aku pajang. Ya, ada beberapa juga dari konser ya. Kalau yang ini kan dari WayV, kalau ini NCT gitu. Nah, ini NCT. Nah, ini salah satu member yang aku suka banget nih, Winmin sama Xiaojun. Tuh, yang ini aku nonton waktu pas Dream Show di Bangkok juga. Jadi ini beberapa memang aku dapetin dari konser. Ini juga dari fansite. Ini juga kayak project itu. Jadi kalau misalnya Korea kan konsernya itu biasanya ada banner project ya. Jadi kalian misalnya dalam waktu tertentu kalian harus mengangkat banner ketika itu semacam kayak ucapan terima kasih misalnya segala macam. Ini tuh aku dikasih juga ada dua, ini juga nih pakai bahasa mereka gitu biar mereka ngerti gitu. Sekarang kita lanjut ke koleksi aku yang lain ya. Ini tuh ada light stick. Ini paling penting banget, alat tempur paling penting ketika kalian nonton konser. Ini juga menurut aku nih paling berkesan daripada album sih, sama yang tadi poster tadi. Ini adalah hal yang paling berkesan buat aku karena ini nemenin aku setiap konser NCT atau WayV itu pasti bawa light stick gitu. Ini kayak tanda bahwa kalian nonton konser gitu kan, bawa ini, nanti nyala gitu pakai Bluetooth. Bisa warnanya ganti-ganti. Bener-bener deh, apa ya, menurut aku tuh kalau punya light stick tuh udah keren banget gitu. Apalagi dapetinnya susah juga. Harus nabung dulu guys, jangan lupa. Nah, oh iya, ngomong-ngomong, selain light stick ada juga album Korea itu terbagi banyak loh guys. Nah, ini kan album Korea ya. Kalau album Korea biasanya bentuknya kayak gini, kayak agak-agak kayak buku gitu. Ini ada, nih aku tunjukin ya. Ini ada CD, biasanya CD. Ada CD, terus ada kayak photo books membernya. Ada solo. Nah, terus kalau ini kan Korea. Lanjut kita ada album Jepang. Nah, kalau album Jepang tuh kayak album-album western, soalnya bentuknya CD gini, tapi dalamnya itu ada photocard setiap album, mau itu album Korea, Cina, atau album Jepang, itu udah pasti ada photocardnya. Cuma tadi udah aku taruh di binder, jadi tinggal sisa ini. Tapi ada beberapa halaman juga mereka isinya photobooks juga gitu, cuma nggak sebanyak punya Korea tadi. Nah, terus lanjut aku juga ada album Taiwan. Kalau ini kan tadi albumnya NCT semua ya, karena aku multi fandom, jadi ada album Taiwan juga. Ini punyanya Stray Kids. Nah, itu tuh kalau Stray Kids dia unik banget, ada semacam dua era tapi disatuin. Nih, ini punya album Taiwan. Gitu. Ini dapetnya susah banget loh guys, kalian harus pesennya lama banget karena pengirimannya lebih lama daripada Korea, karena susah juga.
bentuknya juga lebih kecil. Kalau ukurannya tuh kalau Taiwan itu kayak sedang lah ya, tapi kalau Cina kan kecil gitu nih. Ini juga ada, kalau Cina nih, ini juga termasuk Cina, juga Cina. Biasanya kalau album Cina nggak terlalu besar kayak Korea sih. Korea tuh bahkan bisa segede ini kayak majalah, gitu deh guys. Kalian lebih suka yang mana nih kalau untuk koleksi? Kalau aku sih jujur suka semuanya, karena ya bagus aja gambarnya. Aku nggak terlalu penting untuk dia album apa, yang penting albumnya kesayangan aku gitu. Oh iya, untuk ngomong-ngomong album favorite, aku juga ada nih album favorite aku yang mungkin gak akan kegantiin ya album favoritnya. Selain NCT, ini ada album X1. Kalian kalau yang ngikutin X1 Produce ini pasti paham banget, dan ini album apa bener-bener favorite karena kita nggak bakalan tahu dapatnya gimana. Iya sih, mungkin memang masih ada ya albumnya di mana-mana, cuma favorite berkesan yang apa ya, karena grupnya udah nggak ada guys, jadi bener-bener favorite juga. Ini warnanya hitam juga nih, bagus banget. Terakhir, aku juga mau ngasih tahu nih, aku juga punya koleksi buku. Jadi kan kalau misalnya di Citizen tuh kadang ada beberapa cerita Wattpad yang ceritanya menggambarkan tentang NCT gitu. Nah, contohnya buku ini. Jadi ini tuh bukunya menceritakan tentang Doyoung. Ini bagus banget ceritanya tentang himpunan. Jadi meskipun mereka case-nya Korea, tapi semua latarnya buat Indonesia. Nama mereka juga diganti jadi Indonesia biar kelihatan lebih lokal aja. Bener-bener di dalam dunia Korea ini mengajarin aku banyak hal. Selain aku dapat teman baru, aku juga koleksi, tukeran gitu. Aku jadi belajar gimana sih cara tukeran barang yang baik gitu kan. Lagi koleksi aku banyak, ada semacam apa ya, seneng aja gitu koleksi. Nah, aku juga mau nunjukin kebagusan-bagusan di K-pop yang lainnya. Kalau misalnya kalian penasaran, ikutin terus ya. Bye-bye.